Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkali-kali saya coba untuk saya renungkan apa yang selalu ingin saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang baik di pagi hari ini dan di pagi-pagi yang lain. Saya menemukan beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah, baik pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sederhana maupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Ya. Dan tentu saja semua itu bisa saya jawab bukan karena saya punya ilmu yang cukup menjawab, tapi juga karena bantuan dari teman-teman saya, bantuan dari para sahabat saya, bantuan dari sejawat saya yang sebegitu rupa peduli untuk memberikan jawaban-jawaban dan bantuan-bantuan yang bisa saya pakai untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang diberikan oleh beberapa pihak pada diri saya, termasuk pertanyaan yang baru saja saya coba untuk saya renungkan tentang ujaran kebencian. Saya selalu mengatakan bahwa ujaran kebencian, apapun nama istilahnya, itu adalah sesuatu yang berdampak buruk. Jadi, kalau kita bicara tentang ujaran kebencian dengan segala macam hal yang bisa disampaikan oleh orang, utamanya di media sosial yang sering saya temukan juga, itu menyebabkan keretakan dan bahkan bisa memutus silaturahim. Nah, saat ini memang media sosial memfasilitasi orang-orang untuk mengekspresikan semua yang digagas. Tetapi media sosial itu bisa menjadi sesuatu yang menjelma menjadi buah si malakama. Banyak orang yang kemudian berurusan dengan hukum gara-gara menumpahkan isi kepala dan perasaannya terhadap pihak-pihak tertentu karena tidak terkontrol. Satu contoh yang sangat real ya, bagaimana para kiai, para ulama, para mubalik pun bisa terjerat hal-hal yang terkait dengan ujaran kebencian itu karena ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang direspon oleh pihak berwajib secara cepat. Meskipun ada juga orang-orang yang melakukannya tetapi sampai hari ini belum terjerat dan bahkan tidak mendapatkan perhatian dari pihak yang berwajib. Ya, kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan di luar persoalan hukum yang ada di dalamnya yang mengakibatkan ada sesuatu yang seharusnya terjadi ternyata tidak terjadi, ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pasal-pasal yang menjerat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan itu bisa diserat dengan pasal-pasal yang memang disiapkan untuk menjerat semua itu. Ya. Sekali lagi pasal-pasal itu memang disiapkan untuk menjerat.
bukan saja pada pribadi tapi juga pada kelompok-kelompok tertentu yang memang dibidik untuk itu. Ada orang yang tiba-tiba kaget itu karena dia bergurau, dan gurauannya itu kemudian direspon orang sebagai sesuatu yang melecehkan, meresahkan, dan akan mengindikasikan kebencian pada orang atau kelompok orang tertentu, dan bahkan pada komunitas-komunitas yang sangat dipentingkan di negeri ini kemudian menjadi pesakitan. Nah, saya masih ingat dari sebuah artikel yang berisi laporan yang dibuat oleh Walter et al. Pada waktu yang lalu. Ingin diceritakan bahwa ada peneliti-peneliti dari University of Sussex yang menyatakan bahwa ujaran kebencian itu dikatakan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian, dan hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut orang lain untuk membenci pihak-pihak tertentu. Dan kata mereka itu tidak semata-mata didasarkan pada sara, tetapi juga bisa berdasarkan pada disabilitas atau orientasi seksual misalnya. Dalam kasus beberapa yang saya cermati, ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu memang sangat ringan sebenarnya, tetapi kemudian dikembangkan menjadi sesuatu yang tidak jarang kemudian jadi kasus besar. Tidak jarang ujaran kebencian itu menyasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Saya masih ingat misalnya dulu kasus Ahok yang kemudian bisa menjadi sasaran empuk bagi sebagian besar orang, lantaran dia adalah orang yang kebetulan dari etnis Tionghoa dan orang Kristen, yang pada saatnya ketika dia mengucapkan sesuatu yang terkait dengan ujaran dia itu dianggap menghina orang-orang Islam dan umat Islam pada umumnya, serta bahkan menghina bangsa Indonesia dengan argumen-argumen yang tentu saja dikembangkan oleh banyak orang yang pada akhirnya dia harus masuk penjara. Nah, saya katakan bukan tanpa alasan atau sekedar iseng seorang itu bisa membuat ujaran kebencian atau yang disebut sebagai kriminalitas kebencian. Di dalam artikelnya disebutkan oleh Walter bahwa faktor utama yang memotivasi orang untuk melakukannya itu adalah prasangka buruk yang ada pada orang-orang atau kelompok tertentu. Nah, prasangka ini bisa berbentuk dari sosialisasi dan internalisasi yang terus-menerus oleh siapapun, oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang sekitar pembuat ujaran kebencian itu. Apakah mereka itu kemudian melakukannya dengan bahasa-bahasa vulgar atau bahasa-bahasa yang tersirat, tapi kalau kemudian dipahami sebagai ujaran kebencian, maka sesuatu itu bisa kemudian diadukan pada pihak yang berwajib sebagai sesuatu yang nanti pada akhirnya akan berakhir pada kasus pidana. Satu contoh yang saling bisa saya sampaikan itu adalah kasus ujaran kebencian oleh orang yang motifnya itu hanya balas dendam terhadap orang. Ya, misalnya ada orang yang merasa dia itu pernah dizalimi, kemudian dia ingin balas dendam, maka kemudian dia membuat ujaran kebencian yang akhirnya menjadi viral, dan kemudian menjadikan orang-orang banyak itu membenci orang yang dikatakan itu, sehingga kebencian itu menjadi sesuatu yang mengarah kepada keresahan sosial. Nah, alasan-alasan orang ketika membuat ujaran kebencian itu mungkin sebagai sesuatu yang ingin diungkapkan untuk membuat dirinya tidak tertekan karena dia merasa pernah dizalimi oleh orang, tapi ujung-ujungnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan saya katakan bahwa ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam beberapa pengajian saya. Ujaran kebencian itu akhirnya menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima oleh banyak orang karena ditengarai menjadi sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat luas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, banyak
ayat-ayat Al-Quran itu yang sebenarnya mengisyaratkan sesuatu yang sifatnya itu melarang pada orang-orang Islam untuk saling melakukan tindakan yang berakhir pada kesan membenci atau minimal meresahkan orang lain, termasuk di dalamnya ketika orang itu dianggap merendahkan orang. Salah satunya yang bisa kita sebut di dalam surat Al-Hujurat ada kata-kata la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum dan seterusnya. Di dalam ayat itu memang kita bisa melihat kata la yaskhar itu adalah larangan. La yaskhar itu larangan. Kepada siapa? Kepada perorangan, tetapi bisa jadi kepada kelompok tertentu. Karena dikatakan la yaskhar qaumun itu berarti kelompok. Kalau dikatakan la yaskhar qaumun berarti itu kelompok. Kelompok orang terhadap kelompok orang yang lain. Maka saya katakan dalam bahasa saya pribadi, kata-kata la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum itu adalah sesuatu yang oleh Allah disampaikan kepada kelompok orang agar sekelompok orang itu jangan sampai merendahkan kelompok lain. Kelompok itu bisa kelompok etnis tertentu, kelompok agama tertentu, atau kelompok-kelompok tertentu yang memang dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan oleh orang-orang tertentu. Dan seruannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum dan seterusnya pada surat Al-Hujurat ayat 11. Akan ditegaskan lagi wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairum minhun. Perempuan pun juga jangan sampai begitu. Laki-laki dan perempuan sama. Ada kemungkinan mereka itu saling melecehkan satu sama lain. Akan kemudian dilanjutkan wala talbisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh Allah sebagai sesuatu yang akan berdampak sehingga orang cenderung merendahkan orang lain, menghina orang lain, memberikan gelar orang lain yang semuanya itu ujung-ujungnya adalah pelecehan atau penghinaan atau meremehkan. Sehingga gelaran-gelaran tertentu itu menjadi sesuatu yang membuat orang itu sakit hati. Nah, ketika orang itu tidak segera mengakhiri tindakan itu, maka disebutlah orang-orang itu sebagai orang yang beriman. Artinya kalau dalam bahasa Jawa rampan papan, tidak proporsional di dalam bersikap. Dan pada saatnya bangunan sosial itu menjadi rapuh di ketika orang itu sudah saling meresahkan satu sama lain dengan cara menghina, meremehkan, dan ujaran kebencian itu salah satunya yang akan bisa memicu terjadinya keretakan di masyarakat. Jadi keretakan itu bisa terjadi sebagai akibat dari ujaran kebencian itu. Maka ketika kita itu ingin membina persatuan dan kesatuan umat, termasuk di dalamnya persaudaraan kita itu mau kita bina, jangan pernah ada ucapan-ucapan baik berupa ucapan lisan maupun tulisan yang isinya itu bisa difahami sebagai ujaran kebencian dalam bentuk apapun. Apakah itu di media cetak, di media sosial, atau di media-media elektronik yang bisa diviralkan yang kemudian mengakibatkan ada sekelompok orang yang merasa tersinggung dengan ujaran-ujaran kita. Nah, di dalam pengajian-pengajian saya, termasuk pengajian saya pada hari ini, saya ingin mengajak pada para jamaah sekalian, mari kita coba untuk berlatih melakukan sesuatu yang terbaik dari sesuatu yang bisa kita lakukan di ketika kita itu mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain, siapapun orang itu. Apakah orang itu adalah orang yang berbeda agama atau yang punya kesamaan agama tapi punya perbedaan etnis, punya perbedaan budaya dan perbedaan bahkan perbedaan pendapat. Itu kita harus berhati-hati ketika berucap, termasuk ketika bersikap. Jangan sampai sikap-sikap kita yang kemudian kita ucapkan dan kita lakukan itu menyinggung perasaan orang. Dan inilah sesuatu yang semestinya harus kita perhatikan, karena dari sesuatu yang seperti ini mungkin akan bisa membuat hubungan kita menjadi retak
sehingga komunikasi kita dan komunikasi antar kita itu menjadi rusak hanya karena persoalan kecil, karena kita mengucapkan sesuatu yang bisa membuat orang sakit hati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam juga ada perintah-perintah bagaimana kita itu mengatakan sesuatu dengan baik. Ada istilah qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan maysura, qaulan sadida. Itu semua mengarah pada ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana sesuatu itu kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang tegas, tetapi tidak membuat orang itu merasa tersinggung. Ketegasan itu penting, tapi jangan sampai ketegasan kita itu kita ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan kasar. Jujur itu penting, tapi bagaimana kita mengekspresikan kejujuran itu dengan bijak, sehingga apapun yang kita ekspresikan sebagai bagian dari keinginan kita untuk bersikap jujur itu menjadi sesuatu yang membawa manfaat pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan sekali lagi saya ingin berbagi pada kesempatan pagi hari ini pada para jamaah. Mari kita coba untuk melihat sesuatu yang terkait dengan apa yang selama ini kita coba untuk kita kaji di dalam keseharian kita, ya, utamanya hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang remeh dalam pergaulan kita, yaitu persoalan-persoalan interaksi sosial yang sehari-hari kita lakukan. Sekali lagi, saya ingat betul pada waktu saya itu belajar untuk berkomunikasi dengan orang, saya pernah satu saat mencoba untuk berinteraksi dengan orang dengan proses interaksi yang sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi kemudian ketika saya itu mencoba ingin berinteraksi dengan orang lain, itu saya ingin interaksi saya itu mengindikasikan bahwa saya itu ingin memberikan kasih sayang kepada orang yang bertemu dengan diri saya. Nah, tapi sekali lagi tidak mudah bagi saya untuk mengekspresikan sesuatu pada orang-orang yang belum saya kenal secara baik. Saya bahkan mengatakan kepada teman-teman saya waktu itu, saya mengalami kesulitan. Bagaimana saya harus berbuat sesuatu yang pada saat saya berbuat sesuatu, saya dipandang telah melakukan sesuatu yang mengandung unsur kasih sayang. Saya pernah merenung ketika membaca sebuah hadis yang saya baca dari kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis itu ada kata-kata dari Rasulullah, man la yarham nas la yarhamuhullah, man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapapun yang tidak bisa menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Nah, bagaimana saya menunjukkan kasih sayang kepada orang kalau orang yang saya beri itu tidak merasakan ada kasih sayang yang saya beri, padahal maksud saya adalah berkasih sayang. Nah, saya sudah mengekspresikan dengan kata-kata, saya sudah mencoba untuk bersikap baik, tetapi tidak semua kata-kata dan sikap saya itu dipahami oleh orang lain sebagai ungkapan kasih sayang saya, karena saya belum saling mengenal satu sama lain. Nah, tetapi sekali lagi, niat saya memang baik, tetapi karena niat baik saya itu belum dipahami oleh orang sebagai niat baik, akhirnya respon orang terhadap niat baik saya itu tidak begitu menyenangkan bagi diri saya. Nah, dari sinilah kemudian saya mulai mengerti, oh ternyata
ketika kita itu mau berinteraksi dengan orang lain, kita harus mengenal siapa mereka dan dikenalkan diri kita tentang siapa kita. Sehingga ketika kita ini sudah saling mengenal, apapun yang kita lakukan itu akan jadi sesuatu yang dipersepsi sebagai sesuatu yang baik karena kita punya maksud baik. Sehingga ketika kita itu mengatakan sesuatu yang baik, segera direspon dengan respon yang baik karena memang kita sudah dikenal oleh orang yang berinteraksi dengan kita dan kita sudah saling mengenal karena kita juga sudah mengenal mereka yang kita ajak berkomunikasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya mengatakan dengan pernyataan yang sederhana ini. Kenalilah orang lain sebelum kita itu berbicara, dan kenalkan diri kita sebelum kita berbicara dengan orang lain. Karena kita saling mengenal, maka apapun yang kita katakan itu akan bisa ditangkap dengan sebaik-baiknya oleh orang yang kita ajak bicara, dan kita pun akan bisa menangkap kata-kata yang keluar dari mereka, dan akibatnya di antara kita itu akan terjalin komunikasi yang baik karena kita sudah saling mengenal. Maka ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, itu kalau kita terjemahkan dengan baik, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi enak dan nyaman ketika kita sudah saling mengenal. Maka seorang suami, seorang istri itu harus saling mengenal satu sama lain kepribadian masing-masing, sehingga antara suami dan istri itu bisa berkomunikasi dengan baik karena apa yang dikatakan oleh suami pada istri nyambung, apa yang dikatakan oleh istri pada suami nyambung. Anak dan orang tua juga begitu. Bagaimana anak dan orang tua itu saling mengenal kepribadian masing-masing sehingga anak dan orang tua itu bisa komunikasi dengan baik. Dan begitu juga kita membangun persahabatan dengan siapapun, di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun kita bergaul. Mari kita mulai dari keinginan untuk saling mengenal. Disinilah makna ta'aruf itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang bermakna ketika kita menjadi orang yang sudah saling mengenal sebelum kita berinteraksi satu sama lain. Dan inilah makna-makna di ayat Al-Quran, termasuk ketika saya membaca surat Hujurat ayat 13. Kata-katanya indah sekali itu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata-kata lita'arafu itu adalah sesuatu yang bermakna tujuan. Kalau kita itu jadikan Allah menjadi apapun dan siapapun, upayakan kita itu saling mengenal satu sama lain, sehingga antar kita itu menjadi orang yang akan saling bisa memberikan sesuatu yang baik. Termasuk ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda etnis, dan berbeda apapun, termasuk ketika kita punya perbedaan persepsi tentang sesuatu, ketika kita saling mengenal, kita akan bisa saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu dan yang lain. Nah, endingnya pada pengajian saya pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk mengenal satu sama lain, hindarkan kata-kata atau sikap yang bisa memberikan dampak negatif pada siapapun, dimanapun apapun, termasuk di dalamnya ujaran kebencian yang kita niatkan sebagai ujaran kebencian apapun itu namanya, dan ujaran-ujaran yang tidak kita niatkan tapi berpotensi dipahami sebagai ujaran kebencian, mari kita hindari agar interaksi kita di masyarakat itu menjadi sebuah interaksi yang menyenangkan karena kita satu sama lain bisa saling memahami, dan pada saatnya bisa saling menghargai dan menghormati, dan dari situlah hidup itu menjadi nyaman karena kita berinteraksi dengan interaksi yang sebaik-baiknya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.